Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurilah di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah saya berada di sini dan pemirsa berada dimanapun Anda berada, yang intinya kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah saya berada di sini karena semua langkah manusia, langkahnya, geraknya karena izin Allah. Bahkan sampai daun yang kering jatuh ke permukaan bumi berkat izin Allah. Oleh karena itu setiap langkah kita, gerak kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jantung kita berdetak karena izin Allah. Darah kita mengalir karena izin Allah. Urat nadi kita berdenyut karena izin Allah. Bahkan mata kita berkedip karena izin Allah. Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mitra JC yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita sudah dilatih di bulan suci Ramadan. Kita riyadoh dilatih oleh Allah. Kita dilatih di bulan suci Ramadan agar di bulan Syawal ini selalu mendapat peningkatan. Karena Syawal adalah bulan peningkatan. Oleh karena itu kita semua ini, kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah patut bersyukur dan mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada kiat-kiat yang menapaki kesolehan seseorang setelah pasca Ramadan, setelah lepas dari Ramadan. Ada beberapa ciri orang-orang mendapatkan kesolehan semakin meningkat. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, beberapa hal saudara, dimana ketika kita melihat histori sejarah di zaman Rasulullah, ketika peperangan Badar, peperangan yang dahsyat ketika itu, karena peperangan yang tidak seimbang antara umat Islam dengan orang kafir ketika itu. Umat Islam dengan pasukan 313. Pasukan orang kafir ketika itu 1000 lebih dengan perlengkapan yang lengkap. Tapi dengan izin Allah ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, di mana Rasulullah berdoa didampingi oleh Abu Bakar dan para sahabat ketika itu, sampai bahkan Rasulullah saking seriusnya sorban Rasulullah jatuh kemudian diangkat oleh Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, doamu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu peperangan terjadi, saudara, peperangan Badar yang begitu dahsyatnya. Dengan pertolongan Allah, Nasrullah, Allah memberikan pertolongan kepada pasukan Rasulullah. Maka ketika pasukan itu, Rasulullah menang, saudara. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pasukan Rasulullah menang dalam peperangan Badar, mereka secara manusiawi bergembira, bersorak-sorai, bernyanyi-nyanyi di perjalanan menuju balik, terucap oleh lisan Rasulullah yang penuh dengan kelembutan. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru memerangi peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Ketika itu para sahabat mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah tersentak berhenti. Bahwasanya dalam pemikiran para sahabat, para bala tentara Rasulullah yang bersorak-sorai kegembiraan atas kemenangan di peperangan Badar, ternyata dinyatakan oleh Rasulullah itu adalah peperangan kecil. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa peperangan besar itu ya wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, jihadun nafsi. Peperangan yang besar adalah peperangan melawan hawa nafsu sendiri yang ada dalam diri kita. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi bahwasanya peperangan menahan hawa nafsu. Dan bulan suci Ramadan yang lalu adalah di mana kita ini memerangi hawa nafsu kita dalam diri kita ini. Begitu banyak orang banyak mengalahi secara zahir, tapi secara batin dia kalah. Memerangi diri kita. Di bulan Ramadan kita dilatih. Kita riyadhah. Di bulan Ramadan di sana ada yang namanya tarawih. Sholat tarawih ba'da isya. Sholat sunnah. Dan di tarawih itu melatih diri kita untuk selalu dawam, continue dalam sebulan bagi laki-laki. Lalu apa hasil setelah di bulan Ramadan ada tarawih, ada tadarus, ada itikaf, ada yang namanya lagi sedekah, ada infak, ada zakat fitrah. Dan juga di situ adalah amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu bi asri amsalha illa sabi ma'ati bin faqala Allah taala ila saum wa anajibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya amalan hamba Allah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan dari 70 menjadi 700 kali lipat ila saum, kecuali ibadah puasa. Amalan hamba Allah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan adalah menahan hawa nafsu kita. Karena puasa itu yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dia puasa atau tidak, yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum maghrib kita selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat, yang artinya adalah minta kepada Allah agar iman akidah kita semakin kuat. Allah kuatkan iman kita, akidah kita. Lalu yang kedua, kita minta istighfar kepada Allah. Artinya apa? Kita mohon ampun kepada Allah karena kita sebagai manusia, makhluk yang dhaif, yang tidak terlepas daripada kesalahan. Minta kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya malaikat identik dengan makhluk Allah yang positif. Karena malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah dan mengerjakan perintah Allah, dan dia selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang perintah Allah. Maka malaikat adalah makhluk Allah yang identik dengan makhluk Allah yang positif. Makhluk Allah yang positif. Lalu yang kedua, Allah menciptakan yang namanya iblis, syaitan. Makhluk Allah yang namanya iblis adalah identik makhluk Allah yang negatif. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia ada rasa sombong dalam dirinya. Saya lebih baik daripada dia. Ana khairu minhu. Disitulah ada kesombongan. Maka kita harus terlepas dari sifat-sifat sombong. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mankind alias manusia. Manusia ini adalah makhluk Allah yang kadang-kadang seperti malaikat, yang kadang-kadang seperti syaitan. Maka kita perlu guidance, perlu bimbingan Allah, perlu moral direction, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan butuh norm agama yang kita yakini, agamanya hak menurut fakta dan logika adalah agama Islam yang kita yakini. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dan kita adalah makhluk Allah yang perlu iman kita tingkatkan. Karena manusia adalah bukan malaikat dan bukan syaitan. Malaikat adalah makhluk Allah yang perlu bimbingan, dan imannya yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka kita harus minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita semakin meningkat. Dengan bulan suci Ramadan yang lalu, kita selalu mengamalkan yang namanya sholat tarawih di malam hari. Di siangnya kita berpuasa menawan hawa, haus, lapar, dan segala hal yang membatalkan puasa. Di malam harinya kita yang namanya tarawih. Di bulan Ramadan ada tarawih. Setelah Ramadan meninggalkan kita, pasca Ramadan,
bisakah tarawih tersebut kita ganti dengan sholat-sholat yang lain? Kalau di bulan Ramadan di malam harinya kita sholat tarawih, maka pasca Ramadan kita ganti dengan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kita dawamkan dalam sholat-sholat sunnah. Kita ganti tarawih menjadi sholat-sholat sunnah seperti tahajud dan yang lainnya. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan Ramadan ada yang namanya tadarus, baca Al-Qur'an. Setelah Ramadan meninggalkan kita, maka tadarus ini harus dilanjutkan. Al-Qur'an selalu dibuka oleh kita. Terangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Seayat dua ayat. Kita dawamkan sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan. Ada waktu ba'da maghrib kita baca Al-Quran ayat demi ayat. Ada ba'da isya ada waktu kita baca ayat demi ayat. Ba'da subuh ada waktu beberapa menit kita baca Al-Quran. Kita dawamkan Al-Quran terus lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di bulan Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Setelah Ramadan meninggalkan, di sana ada zakat mal, zakat fitrah. Bisakah setelah Ramadan meninggalkan kita selalu kita sedekah, kita ganti infak. Ada yang rezeki kita, semampu kita sedekahkan. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, amalan apa yang menjadikan engkau senang? Wahai Tuhanku, ya Allah." Lalu apa jawab Allah? Allah menjawab, "Ya Nabi Musa, salatmu adalah untuk dirimu, bukan untukku. Karena salat mencegah perbuatan keji dan mungkar untukmu. Zikirmu," Allah menyatakan, "adalah untukmu, bukan untukku. Karena dengan berzikir menjadikan qalbun salim, hati yang tenang, hati yang penuh dengan kelembutan dengan zikirmu." Kata Allah, puasamu adalah untukmu, bukan untukku. Karena dengan puasa engkau terlepas daripada hawa nafsu yang menguasai dirimu. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kalau amalan-amalan ibadahku hanya untukku, amalan ibadah apa yang engkau tersenyum, engkau bahagia?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, adalah sedekah, infak, zakat, dan berbuat baik kepada orang lain. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab demikian. Karena apa? Ketika kita bersedekah kepada saudara kita yang sedang kesulitan, dan kita menerima sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ketika mereka menerima dan senang dan bahagia, maka di situ Allah tersenyum dan bahagia. Ketika kita membantu orang lain, hablum minan nas, hubungan kemanusiaan ini yang menjadikan begitu banyak orang-orang dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah juga saudara, Nabi Musa SAW dengan sahabatnya bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, sahabat kita ini ahli ibadah. 300 tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu sahabat tersebut bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, apakah orang tersebut yang sudah ibadah 300 tahun masuk surga apa masuk neraka?" Tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, dan hasilnya dapat jawaban dari Allah, orang tersebut masuk neraka. Lalu disampaikan kepada Nabi Musa, kepada sahabatnya, dan disampaikan kepada ahli ibadah, "Wahai saudaraku, engkau sudah ibadah 300 tahun kepada Allah. Dan engkau dinyatakan sudah kutanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dijawab oleh Allah, engkau dinyatakan masuk neraka." Lalu sahabat tersebut yang ibadah 300 tahun menjawab,
wahai sahabatku, sampaikan kepada Nabi Musa, kalau emang itu sudah dinyatakan oleh Allah, aku masuk neraka. Tapi sebelum aku masuk neraka, aku mohon kepada Allah agar diriku, tubuhku ini dibesarkan oleh Allah sehingga lubang neraka cukup untuk diriku saja dan tidak ada orang satupun orang lain masuk ke dalam api neraka. Tolong sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu disampaikan sahabat tersebut kepada Nabi Musa dan disampaikan kepada Allah, maka jawabnya orang tersebut masuk surga. Mitra Jesi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi saudara. Ketika dia beribadah 300 tahun, tapi dia tidak peduli di sekitarnya atau hubungan dengan manusia, dia hanya kepada Allah, itu pun tidak baik. Tapi ketika dia peduli kepada saudaranya, bahkan dia minta kepada Allah tubuhnya dibesarkan oleh Allah hanya lubang neraka cukup untuk dirinya, berarti orang tersebut peduli kepada orang lain. Dan disitulah nilai ibadahnya begitu besar di hadapan Allah. Mitra Jesi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saudara, jadi hubungan kita kemanusiaan. Di bulan Ramadan ada zakat fitrah, zakat mal, maka diganti dengan sedekah infak yang lainnya. Karena itu menjadikan diri kita di hadapan Allah begitu mulia. Di bulan Ramadan yang lalu, tarawih, tadarus, itikaf, dan sedekah dengan zakat fitrah, zakat mal. Dan lalu kita selalu memberikan sebelum maghrib, kita memberikan takjil, sedekah. Kita memberikan rasa kasih sayang kita antara sesama. Hablum minanas begitu kelihatan. Bisakah kita kasih sayang kita semakin meningkat? Tanamkan kasih sayang kita di keluarga kita, tetangga kita, dan yang lebih luas lagi agar terwujud dalam diri kita adalah rasa kasih sayang. Di dalam Ramadan menciptakan semakin meningkatnya rasa kasih sayang kita. Mitra Jesi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat-kiat yang kita sudah sampaikan ini untuk menciptakan kesolehan dan bagi mereka-mereka yang benar-benar mendapatkan Ramadan yang sebenarnya. Dan Ramadan ini saudara, itu ada beberapa ciri orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Mitra Jesi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan selepas Ramadan, tanda-tandanya, ciri-cirinya? Yang pertama adalah akidah imannya semakin meningkat. Karena ibadah puasa adalah menanamkan, mendidik kita sebagai riyadhah, latihan kita untuk bagaimana iman kita semakin kuat kepada Allah. Dimanapun Anda berada, situasi apapun berada, Allah selalu melihat diri kita. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Karena ibadah puasa mendidik kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Dan Allah melihat kita dan Allah mendengar apa yang kita lakukan. Itu cirinya, imannya semakin meningkat. Lalu yang kedua, ruhama bainahum, semakin meningkat rasa kasih sayangnya. Rasa kasih sayang antara sesama, antara makhluk, baik hayawani, nabati, dan seluruh yang ada di alam ini, rasa kasih sayang begitu meningkat. Terutama dalam keluarga, keluarga semakin harmonis, terwujud rasa ajaran-ajaran agama di dalam keluarga, dan keluarga dijadikan menjadi surganya. Dan ini nampak rasa kasih sayangnya terhadap anak, seorang bapak terhadap istri dan anaknya, istri terhadap suami dan anaknya. Terjalin rasa kasih sayang dan rasa keharmonisan yang terwujud dalam keluarga karena tertanam rasa kasih sayang. Ruhama bainahum, rasa kasih sayang antara sesama. Mitra Jesi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara, ciri bagi orang-orang yang mendapatkan Ramadan setelah Ramadan menjadi soleh, menjadi semakin meningkat ruku'an sujada, ruku dan sujudnya dengan bentuk salat. Setelah Ramadan meninggalkan kita, yang selalu kita dawamkan
di bulan suci Ramadan dengan selalu sholat jamaah, selalu dia menanamkan sholatnya, dia menjaga akan sholatnya. Ini setelah pasca Ramadan meninggalkan kita, dia semakin meningkat ruku'an sujada dengan bentuk sholat. Sholatnya semakin meningkat. Yang tadinya sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Setelah Ramadan dilatih riyadhah di bulan Ramadan, ibaratnya adalah seorang olahragawan masuk ke pelatnas. Dilatih sebulan, dia menghasilkan semakin meningkat permainan olahraganya. Para pebulu tangkis semakin meningkat, sepak bola pun semakin meningkat. Karena apa? Dilatih dan dilatih. Ramadan melatih, mendidik kita. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ciri orang-orang yang mendapatkan dan menjadi orang yang soleh setelah pasca Ramadan, lepas bulan Ramadan adalah yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Semakin rasa ikhlasnya semakin meningkat. Karena apa? Karena yang dicari hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mencari keridhaan Allah, tidak mencari yang lain, maka semakin keikhlasannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Karena puasa hanya Allah yang tahu, maka dengan rasa ikhlasnya semakin meningkat. Orang tersebut menjadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlasnya semakin meningkat. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Lalu ciri yang kelima, selepas Ramadan, orang tersebut menjadi soleh semakin meningkat. Min asari sujud. Ada bekas-bekasnya saudara. Ada bekas-bekasnya rasa dia sujud kepada Allah. Apalagi nanti setelah Ramadan meninggalkan kita. Dan pasca Ramadan ada bekas dalam dirinya. Min asari sujud. Sujudnya dia tarawih di bulan Ramadan. Dia mengerjakan sholat-sholat fardu dengan istiqamah dan dia tidak tinggalkan. Ditambah lagi dengan sholat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Dan sholat yang lainnya. Min asari sujud. Ada bekas dalam dirinya. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tersebut nanti di yaumul kiamah nanti saudara. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bekas-bekas ini akan nampak. Orang yang di bulan suci Ramadan dia berpuasa dengan sebaik-baiknya. Mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada bekasnya nanti di yaumul kiamah. Min asyari sujud ada bekasnya. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Ada 5 ciri tadi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama iman. Dan kesolehannya adalah imannya semakin meningkat. Yang kedua rasa kasih sayangnya semakin meningkat. Dia tidak bengis, tidak kasar. Jadi umat Islam itu bukan teroris. Dan teroris bukan umat Islam. Karena Islam mengajarkan ruhama bainahum. Rasa kasih sayang antara sesama. Jauh daripada membunuh. Jauh daripada caci maki antara satu dengan yang lain. Ruhama bainahum. Rasa kasih sayang. Yang ketiga. Kesolehan setelah pasca Ramadan. Adalah mereka ruku'an sujada. Ruku dan sujudnya semakin meningkat. Ibadah sholatnya semakin meningkat. Ramadan yang lalu ada tarawih dia semakin meningkat. Diganti dengan sholat sunnah. Dengan tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat dan yang lainnya. Ruku'an sujada. Yang keempat. Orang menjadi soleh setelah pasca Ramadan. Yaitu rasa ikhlasnya semakin meningkat. Dia ibadah bukan untuk manusia tapi hanya untuk Allah. Karena apa yang dicari? Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Hanya ridha Allah yang dia cari. Maka orang tersebut ikhlasnya semakin meningkat. Maka ciri yang keempat adalah ikhlasnya semakin meningkat. Yang terakhir adalah min asyari sujud. Nanti bekas-bekas orang yang selalu melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya. Menjadikan dia soleh. Semakin dekat kepada Allah. Dia tidak terlepas min asyari sujud. Dia mencari bagaimana dia bekas-bekas sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengambil satu konklusi, mengambil satu kesimpulan, dan mengambil istimbat dalam
judul ini, kiat menapaki kesolehan selepas Ramadan. Maka banyak PR yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Harus di bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Dan mudah-mudahan semakin meningkat amal ibadah kita. Oleh karena itu saudara, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada ciri dalam diri kita yang nampak setelah Ramadan lepas. Dan kita selalu tetap amalan-amalan Ramadan tetap kita dawamkan setelah pasca Ramadan. Dengan demikian insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Selalu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk langkah hidup kita. Sebab apa yang kita cari dalam hidup ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mencari ridho Allah, maka hidupnya akan memberikan ketenangan, kesejukan dalam hidup ini. Ada masalah apapun, sebab manusia tidak terlepas dari masalah. Semasa kita makan, semasa kita menghirup udara, semasa kita minum, maka kita tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Untuk melepasi masalah yang ada, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya kita semua ini adalah umatnya Rasulullah. Dan kita yakini perbanyak lisan kita dengan zikir, bertasbih, berselawat, beristighfar. Dan untuk urusan dunia, karena Rasulullah dalam kitab Muntahasul dinyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam dan bumi ini. Lalu Rabiuna Muhammad bertanya kepada Allah, ya Rabb, kalau alam ini dan bumi ini untukku, wa ana liman ya Rabb, aku untuk siapa? Kalau Allah Jalla Jalaluhu, ya tali ya habibi ya Muhammad, engkau kuciptakan sebagai kekasihku ya Muhammad. Lalu Allah balik tanya kepada Nabiuna Muhammad, ya Muhammad, kalau alam ini untukmu dan dirimu adalah untukku, wa ana liman ya Muhammad. Ditanya oleh Allah. Syakat al-Mustafa, Rasulullah diam tidak menjawab karena sulit untuk dijawab. Karena lama menjawab, maka Allah menjawab, ana liman yusolli alika ya Muhammad. Aku bersama orang-orang yang berselawat kepadamu ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan ini. Adakah ciri-ciri setelah Ramadan meninggalkan kita dari 5 ciri yang tadi? Mudah-mudahan ada dalam diri kita. Dan kita dawamkan sampai kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita bermunajat kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Al-Fakir Muhammad Arif Haryono, King Apak Tegal, mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mitra JC yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dimanapun Anda berada di perjalanan dan sebagainya mendengar acara ini, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan memberkahi dalam kehidupan Anda sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.